Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelucu Stand dalam bincang sepak bola. Dan hari ini ada kabar yang mendera sepak bola nasional, di mana siang tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo telah melantik ataupun mereshuffle seorang ketua umum PSSI yang juga menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir, menjadi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Jelas dalam pasal 14 dan 19 Statuta FIFA, kalau dia menjabat sebagai Menpora, otomatis dia harus out sebagai ketua umum PSSI. Sebelum kita lanjutkan, silakan rekan-rekan untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan juga berikan komentar, kritikan dan saran kepada PSSI dan juga kita untuk karena kita memang selalu mendukung timnas Indonesia terus maju ke depan ya. Kita butuh kritikan dan juga saran dari Anda agar Anda juga selalu mendapatkan update dari konten-konten yang kita sudah posting di YouTube ini. Rekan-rekan semuanya, kita melihat kembali pada Statuta FIFA pasal 14 dan 19. Anggota seperti Federasi PSSI yang ada di Indonesia harus bebas dari intervensi pihak ketiga atau pemerintah. Nah, kalau di sini ini secara umum. Yang khususnya adalah yang menjabat Menteri Olahraga di sebuah negara nggak boleh jadi ketua federasi sepak bola sebuah negara. Nah, apa yang dikatakan Erick Thohir setelah pelantikan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga adalah dia masih menunggu FIFA. Itu jawaban diplomatis seorang birokrasi. Karena secara ini pasti kemarin dia udah pamitan sama Esko PSSI, Wakil Ketua Umum 1, Wakil Ketua Umum 2, ya, Ratu Tisa, Pak Zainuddin Amali dan rekan-rekan semuanya. Itu pasti sebelum kemarin dia berpidato kepada wartawan soal faktor X yang udah dia sampaikan tentang bagaimana Timur Tengah sudah melakukan sesuatu hal yang luar biasa kepada timnas Indonesia, karena mereka memang pengennya Arab Saudi yang lolos. Pasti udah ada pamitan itu, saya kira, karena memang itu hanya orang-orang PSSI yang tahu. Kedepan dalam 2 hari atau 3 hari yang akan datang, pasti PSSI akan mengadakan yang namanya Kongres luar biasa. Siapakah yang akan menjadi ketua umum PSSI? Apakah mungkin aja ya Arya Sinulinga kah, atau Pak Zainuddin Amali kah, atau Ratu Tisa kah, atau siapa kah ya, Exco PSSI mungkin yang maju. Kita kan juga nggak tahu siapa yang akan dicalonkan sebagai ketua umum PSSI. Kalau kita merujuk pada sebuah masa lalu di mana Erick Thohir itu kan memimpin dari 2023 hingga 2027. Roadmap-nya itu bagus yang dibawa Erick Thohir kepada PSSI. Saya itu jujur, ketika PSSI dipegang oleh Erick Thohir, saya tuh yakin dalam hati ini pasti akan maju nih PSSI, karena dia sudah membawa roadmap, membawa orang-orang yang benar dalam sepak bola. Alexander Swiers sebagai dirtek, ya, meskipun pelatih itu di dalam perjalanan terdapat suatu perdebatan ya, ketika STY digantikan Patrick Kluivert di tengah jalan. Itu kan menimbulkan pertanyaan buat kita semuanya. Nah,
Tapi dalam roadmap-nya yang ada di PSSI, saya itu setuju ketika memang PSSI itu dipegang oleh seorang Erick Thohir. Ini kita akan berada dalam fase transisi adaptasi, karena pemain, pelatih dan official tim pelatih itu udah nyaman dengan seorang Erick Thohir sebagai ketua PSSI, ketua Federasi Sepak Bola Indonesia. Apakah nanti ketua yang baru mampu melakukan tugasnya sebagai bosnya PSSI itu sama apa yang dilakukan oleh Erick Thohir kepada Exco, kemudian manajer timnas, semuanya lah yang ada di PSSI itu, anggota PSSI, apakah dia bisa sama melakukannya seperti apa yang udah dilakukan oleh Erick Thohir kepada PSSI? Ini ujung-ujungnya kan prestasi timnas yang ditentukan. Kita sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jujur akibat kerja keras dari Erick Thohir dan jajarannya. Nggak bisa disangkal, bos. Kita harus terima kasih sama Erick Thohir. Dia udah memberikan segalanya buat PSSI, merubah semuanya. Wajah-wajah yang maksudnya begini ya, wajah-wajah yang korup di PSSI udah nggak ada. Udah profesional on the track, itu udah jalan. Sekarang tinggal bagaimana ketua PSSI yang baru bisa nggak melanjutkan dari apa yang udah dilakukan Erick Thohir selama dia memegang PSSI dari 2023 hingga 2025. Hampir 3 tahun dia membawa perubahan dari 172 ranking kita hingga sekarang di 117 FIFA. Ini kan bukan prestasi yang ujuk-ujuk ya. Dia udah ngebawa sebuah perubahan. Kemarin dia dalam sebuah press conference yang dilakukan PSSI mematik sebuah faktor X yang menyebabkan ini negara-negara Timur Tengah memang ingin menyingkirkan Indonesia dalam peta pertarungan di round keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Satu, wasitnya dari Kuwait. Bisa nggak nih ketua baru memprotes apa yang dilakukan AFC, memilih wasit dari Kuwait? Nggak bisa. Nggak bisa tuh, harus diprotes. Bisa nggak ini ketua baru melakukannya dengan apa yang udah dilakukan Erick Thohir? Erick Thohir dulu udah memprotes jadwal pukul 18.00 waktu Saudi, sekarang udah dirubah. Itu yang dilakukan Erick Thohir. Dia itu punya leadership, punya bargaining dalam dia melakukan sebuah diplomasi, surat menyurat kepada FIFA, AFC. Ini ya udah dah. Selamat buat Erick Thohir yang udah menjadi Menpora. Mudah-mudahan PSSI apa yang udah Anda tinggalkan, orang-orang yang Anda tinggalkan di sana bisa meneruskan apa yang udah Anda program untuk tim usia muda, tim nasional, senior, dan harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih. Dari Jakarta, saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.